يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dua pertemuan, yang mana dua pertemuan ini diperbincangkan di langit. Yang pertama, pertemuan dalam salat berjamaah. Yang kedua, perkumpulan dalam majelis ilmu. Dan kedua-duanya dibicarakan oleh Allah dan para malaikatnya, sambil Allah bertanya apa yang mereka mau dan apa mereka takuti, bagaimana keadaan mereka, dan seterusnya, sampai pada akhir firman Allah di dalam hadis qudsi, inni ushidukum anni qad ghafartu lahum. Sungguhnya aku menjadikan kalian sebagai saksi, wahai para malaikat, bahwa aku benar-benar telah mengampuni mereka semuanya. Itu mereka yang berkumpul dalam majelis zikir, majelis ilmu. Baik. Pada pertemuan kita malam hari ini kita membahas tema yang berkaitan dengan akidah, yaitu semua akan terungkap. Maksudnya pembahasan tentang hari kiamat. Perlu kita ketahui bahwa kiamat itu ada dua, dan kedua-duanya akan mengungkapkan apa saja yang selama ini diingkari oleh orang-orang kafir. Kiamat pertama adalah kiamatus sughra, yang disebut dengan kematian. Yang kedua, kiamatul kubra, kiamat besar, yaitu terjadinya huru-hara hari kiamat. Pembagian ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan beliau berdalil dengan firman Allah dalam surah Qaf ayat 19, 20 dan seterusnya. Mengenai kiamat kecil, kata Allah berfirman, wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Di dalam ayat ini ada satu ungkapan yang memiliki dua makna, yaitu kalimat waja'at sakratul mauti bil haqqi. Kalimat bil haqqi dalam terjemahan yang kita baca sehari-hari ini diterjemahkan dengan sebenar-benarnya. Ini penafsiran yang pertama.
Penafsiran yang kedua nanti antum lihat di tafsir Ibnu Katsir. Bil haqqi artinya kematian itu akan menyingkap dan memperlihatkan perkara gaib yang selama ini diingkari oleh orang-orang kafir. Itu makna yang kedua. Makna yang kedua, sakaratul maut itu hadir untuk menyingkap, untuk memperlihatkan kebenaran tentang adanya hari kiamat yang selama ini diingkari oleh orang-orang kafir. Karena orang kafir itu tidak percaya adanya hari kiamat atau mereka ragu. Ya. Kemudian kiamat yang kedua, wa nufikha fis sur dzalika yaumul wa'id, dan ditiuplah sangkakala, itulah hari yang diancamkan. Al-wa'id, ancaman. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Pada hari itu setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring dan malaikat yang menjadi saksi. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Sungguh kamu dahulu lalai tentang peristiwa ini. Fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Dan kami singkapkan tutup yang menutupi matamu selama ini, sehingga pada saat itu penglihatanmu menjadi tajam. Jadi dua kejadian ini memperlihatkan apa yang selama ini tidak kita lihat, bahkan memperlihatkan apa yang selama ini kita rahasiakan, yang tidak diketahui oleh orang. Kata Allah, yauma tublas sarair, pada hari ketika semua rahasia terungkap. Itulah hari kiamat. Baik kiamat kecil yang berupa kematian tadi, apalagi kiamat besar, semua itu akan memperlihatkan segala sesuatu yang kita rahasiakan dan memperlihatkan segala sesuatu yang diingkari oleh orang-orang kafir. Berapa banyak orang yang ragu akan terjadinya hari kiamat. Keraguan mereka itu beragam. Ada yang ragu kalau perbuatan mereka itu memasukkan mereka ke dalam neraka, seperti Yahudi. Ya, Yahudi mengira mereka itu akan masuk neraka hanya 10 hari saja. Setelah itu baru orang Islam mengganti mereka di dalam neraka. Ada juga yang meragukan bahwa surga dan neraka itu ada fisiknya. Mereka mengira surga dan neraka itu adalah suatu lambang atau simbol kebaikan dan keburukan saja. Ada juga yang meyakini surga itu ada, neraka juga ada, tetapi mereka bermain-main dengannya. Seperti yang antum lihat hari ini, banyak orang yang menggunakan AI untuk bermain-main dengan neraka. Ya. Ada juga yang tidak percaya sama sekali, tapi ketidakpercayaan ini lahir dari kesombongan dan keangkuhan. Ada yang berselisih, sebagaimana Allah katakan dalam suratul Naba, ya, bahwa hari kiamat itu alladzina hum fihi mukhtalifun, mereka berselisih tentangnya. Berselisih tentang hari kiamat. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya dari kalangan orang-orang kafir. Orang-orang kafir juga mengatakan, bagaimana kalau kita sudah menjadi tulang belulang? Tidak mungkin kita akan dihidupkan kembali.
Maka mereka mengatakan, "Aidza mitna wa kunna turaba, dzalika raj'un ba'id." Apabila kami telah mati dan kami telah menjadi debu, tentu pengembalian itu sangat mustahil, tidak mungkin. Kalau dianalogikan secara murni mungkin tidak masuk akal. Tapi kalau kita melihat bagaimana Allah berbuat, kejadian itu sangat masuk akal. Walaupun tidak kita lihat hari ini. Kalau kita melihat contoh dari perbuatan Allah yang kita lihat sehari-hari, maka akan terungkap dengan sendirinya kebenaran itu dan akan diterima oleh akal dan pikiran kita. Di mana Allah berbicara hari kiamat di dalam surat Qaf dengan cara berbicara tentang rezeki. Dia berbicara dulu tentang rezeki. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka fa'anbatna bihi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibadi wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj." Kata Allah di dalam surat Qaf mulai ayat 9 sampai 11. Dan dari langit kami turunkan air yang memberi keberkahan. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen hasilnya. Dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun sebagai rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati dan tandus. Kata Allah, kadzalikal khuruj. Seperti itulah terjadinya kebangkitan hari kiamat nanti. Kalau kita pikirkan ke situ, benar akan terjadi hari kiamat. Sebagaimana Allah mampu menghidupkan bumi yang tandus dengan air hujan, maka kebangkitan manusia pada hari kiamat nanti pun menggunakan air hujan. Ketika kita bangkit dari alam barzakh atau disebut dengan alam kubur, semua orang bangkit karena terkena air hujan yang Allah turunkan dari sisinya. Coba antum lihat di musim kemarau bagaimana pohon jati menggugurkan dedaunannya. Sebelum daunnya gugur dimakan ulat. Lalu begitu kering kerontang karena disebabkan kemarau yang panjang, terlihat pohon jati itu mati. Tapi begitu Allah turunkan air hujan, dia menghijau kembali. Demikian Allah menghidupkan manusia pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, "Thumma yunzilullahu mataran kattil awil dhil fatambutu minhu ajsadun nas." Maka Allah turunkan dari sisinya air hujan rintik-rintik atau seperti embun. Lalu dari air itulah tubuh manusia berkembang kembali, tumbuh kembali. Thumma tu'adu arwahuhum allati kanat lahum fid dunya. Kemudian dikembalikanlah ruh-ruh mereka yang dulu di dunia ruh itu mereka miliki. Enggak ada yang ketukar. Jadi antum kalau keluar dari masjid ini pakai sandal jepit, ada aja yang ketukar, ya enggak? Kalau enggak kiri semua, kanan semua. Tapi ruh kita nanti di hari kiamat enggak ada yang ketukar. Baru setelah itu ditiupkan sangkakala yang kedua. Itulah tiupan kebangkitan. Antara tiupan pertama dan kedua ini ada kejadian dan proses penghidupan manusia. Berapa lama? Abu Hurairah meriwayatkan 40. Waktunya itu 40. Anda bertanya kepada Abu Hurairah, 40 harikah? Atau 40 tahun? Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 saja. Tidak tahu 40 hari atau 40 tahun. Jarak antara tiupan pertama dan kedua. Tapi di antara kedua ketiupan itu
ada kejadian-kejadian yang terjadi atas izin Allah, di antaranya diturunkan air hujan tadi dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian dihidupkan kembali jasad manusia, dan kembalilah ruh itu ke dalam jasad. Baru ditiupkan sangkakala yang kedua, semua orang bangkit dari tempat tidurnya selama ini, tempat mereka berbaring. Ya, mereka bangkit berdiri. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdiri menunggu. Itulah yang Allah isyaratkan dalam surah Az-Zumar. Wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan sangkakala ditiupkan, ini yang pertama, maka binasalah makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah. Setelah itu Allah mengatakan summa. Summa ini adalah kata sambung yang memberikan pengertian ada jarak waktu. Ada jarak apa? Waktu yang cukup lama, atau ada jarak tingkatan kedudukan kalau ini dipakai untuk manusia, perbuatan manusia dengan manusia lainnya. Ya, tapi karena ini berkaitan dengan waktu tiupan pertama dan kedua, berarti di sini ada jarak waktu, karena Allah menggunakan kata summa. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, tiba-tiba mereka semua bangkit berdiri. Ya. Lalu mereka menunggu apa yang ditunggunya itu, yaitu tunggu panggilan ke mahsyar. Panggilan ke mahsyar itu disebutkan oleh sebagian ulama termasuk tiupan yang ketiga. Ada yang mengatakan itu bukan tiupan yang ketiga, tapi satu kali panggilan menuju ke mahsyar. Apapun bentuknya, panggilan itu menggetarkan jiwa. Fa innama hiya zajratu wahidah. Itu terjadi ketika menuju ke mahsyar. Maka sesungguhnya mereka hanya akan dipanggilan dengan zajrah. Zajrah itu panggilan yang menggetarkan. Ya, seperti begini zajrah itu, anak kalau panggil fulan sini. Nah, ini di dunia. Kalau di dunia kita begitu dianggap apa? Kasar. Ya enggak? Panggil istri, istriku sayang sini gitu. Kira-kira kasar gitu. Kasar. Di sana lebih mengerikan lagi. Maka Allah katakan fa innama hiya zajratu wahidah. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Ini Allah yang tahu. Ya. Tapi tentunya dipanggil ke mahsyar itu cukup Allah gunakan satu ungkapan itu. Ada yang mengatakan ini tiupan ketiga, seperti pendapat yang dirajikan oleh Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami. Ya. Kemudian yang lainnya mengatakan itu adalah seruan malaikat atas izin Allah. Maka baru manusia menuju ke mahsyar. Ini kejadian tersebut. Ya. Di saat itu semua orang menyadari kesalahannya, menyadari kekurangannya. Setiap orang akan menghadap hari hisabnya, kecuali yang dikehendaki oleh Allah dari umat Muhammad SAW yang tidak dihisab. Ya, karena ketika Rasulullah melihat umat-umat terdahulu, Nabi tidak mengatakan ada di antara mereka yang tidak dihisab, tapi beliau mengatakan yang tidak dihisab itu ada di antara umat Muhammad SAW. Di mahsyar itulah kita berdiri, berkumpul di satu tanah yang tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, tidak ada parit, tidak ada bekas rumput, tidak ada bekas bangunan. Tanah yang baru,
Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Pada hari di saat itu bumi diganti dengan bumi yang lain, langit diganti dengan langit yang lain pada saat itu. Dan semua orang dihamparkan, ditampakkan di hadapan Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Tidak ada yang tersembunyi, semua terlihat semuanya. Tidak ada yang bisa melarikan diri pada saat itu. Dan bumi itu ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satuhsyaruna ala ardin bayda naqiyya safra laisa fiha li ahadin alam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalian akan dikumpulkan di satu tanah lapang yang putih jernih, bersih, lalu berubah warna itu menjadi kemerah-merahan atau kuning. Kata pensyarah hadis ini, yaitu berubahnya warna tanah itu karena besarnya api yang menyala. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalian akan dikumpulkan di tanah itu yang mana pada tanah tersebut tidak pernah ada bekas bangunan. Tidak ada rumput, tidak ada bangunan. Berarti tanah baru atau tanah yang di sekarang ini? Yang baru. Di tempat itulah kita berkumpul semua, ikhwan fillah. Itulah hari yang selama ini ditakuti oleh Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini ungkapan Nabi Ibrahim. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku di saat manusia dibangkitkan. Pada hari tidak berguna lagi harta dan anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim. Hati yang salim di sini, ikhwan fillah rahimakumullah, ada beberapa makna. Makna yang pertama, huwal qalbu alladhi ya'rifu annahu la ilaha illallah. Dia adalah hati yang mengetahui dan berilmu bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kalimat ya'lamu artinya berilmu tentang tauhid. Maka tidak ada gunanya orang pandai ceramah kalau dia tidak tahu tauhid. Tidak ada gunanya orang itu belajar agama sana sini kalau dia tidak tahu tauhid. Karena kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan ini penafsiran Ibnu Abbas yang saya sampaikan tadi, hati yang menyelamatkan pelakunya, pemiliknya adalah hati yang memiliki sifat berilmu tentang la ilaha illallah. Maka kalau ada ustaz yang ngajarin antum tauhid di tempat ini, hadiri. Memang membosankan karena memang dia adalah tujuan hidup. Karena kita selalu digoda oleh iblis agar hati kita ini tidak selamat. Ya. Lihat, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, seperti dikatakan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, hati yang salim adalah hati yang ya'rifu anna Allah huwal haqq wa anna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha wa anna an-nas sayub'atsun min kuburihim. Kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, hati yang salim itu adalah hati yang mengenal bahwa Allah itu maha benar, hati yang meyakini bahwa hari kiamat pasti terjadi, hati yang meyakini bahwa manusia akan dibangkitkan dari kubur. Itu hati yang salim. Makna yang kedua, dan makna pertama dan kedua ini tidak ada perselisihan, tidak bertentangan karena saling menyempurnakan. Kemudian disebutkan oleh Abu Utsman
An-Naisaburi, dan ini dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Hati yang salim itu hati yang al-qalbu alladhi yuhibbu sunnah wa yakrahu al-muhdats. Hati yang cinta kepada sunnah dan benci kepada bid'ah. Kalau kita tidak benci kepada bid'ah, menjadi masalah hati kita. Ya. Maka kalau ada ustaz yang kita lihat setiap waktu, setiap dia kajian pasti dia menyinggung bid'ah, ini ustaz bagus nih, ikuti walaupun terlihat keras. Walaupun terlihat apa? Keras. Karena yang lembek-lembek itu belum tentu benar. Ya enggak? Kalau antum ke laut mau mancing tuna apa mancing ubur-ubur? Ya. Tapi enak mana? Enak ubur-ubur atau enak kepiting? Kalau antum dapatkan kepiting dan dagingnya, antum harus dijepit dulu oleh anunya itu. Itu adalah contoh dunia. Maka jangan pernah menganggap keras suatu penjelasan. Bid'ah ya bid'ah, sunnah ya sunnah. Maka hati yang selamat, yang menyelamatkan pelakunya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun. Kalau kita merujuk pada penafsiran Ibnu Katsir, 3 makna tadi. Tapi kalau kita merujuk pada penafsirannya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan ditambah hati yang cinta kepada ketaatan, benci kepada maksiat. Selain daripada yang disebutkan 3 tafsir tadi. Inilah kejadian tersebut. Orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak membawa hati yang salim ini, mereka akan merasakan penderitaan di atas penderitaan. Di mana di yaumil mahsyar itu manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak dikhitan, dan tidak berpakaian. Apakah semua orang pada saat itu tidak memiliki pakaian? Ada yang bisa jawab enggak? Apakah pada saat itu semua orang tidak punya pakaian? Jawabannya, ada yang berpakaian. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim dan juga hadis yang dihasankan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, bahwa nanti ada orang-orang, kata Nabi SAW, inna hawla al-arsy manabira min nur, alaiha rijalun wujuhuhum nur wa thiyabuhum nur. Pada hari itu di sekitar arsy Allah itu ada mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Terbuat dari cahaya. Wajah orang-orang yang ada di atasnya bercahaya, dan mereka diberi pakaian dari cahaya. Ya. Para sahabat yang mendengar hadis itu bertanya, siapa mereka itu? Disampaikan Nabi SAW, mereka orang-orang yang al-mutazawiruna lillah. Mereka orang-orang yang saling mengunjungi karena Allah. Kemudian al-mutajalisuna lillah, mereka saling bermajlis karena Allah. Kemudian al-mutahabuna fillah, mereka saling mencintai karena Allah. Amal yang sederhana sebenarnya, amal yang disukai oleh kita, yaitu bersahabat. Bersahabat itu suatu yang menyenangkan. Hanya saja yang tinggal kita lakukan adalah bersahabat karena Allah. Ya. Karena saling mengunjungi karena Allah itu dapat menyelamatkan nanti di hari kiamat. Bahkan bukan hanya itu, mereka akan dapat naungan juga dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kejadian hari mahsyar itu. Ada yang berada dalam posisi tenggelam dalam keringat karena matahari itu berada di atas kepala seukuran 1 mil. 1 mil itu dalam pemahaman kita adalah ukuran jarak, ya kan? 1 mil itu ukuran apa? Jarak. Tapi bagi orang Arab, ala qadri mil memiliki 2 makna.
Makna pertama ukuran jarak 1,5 kilo atau 1,6 kilo. Makna yang kedua, mil itu adalah kata mufradat, kosakata untuk alat celak mata. Yang tongkatnya itu sepanjang apa tongkatnya? Segini. Nggak ada tongkat celak mata segini. Ini tongkat bapak-bapak yang ke masjid. Alat celak mata itu cuma segini. Itu namanya mil. Nabi menyebutkan dalam hadisnya, tudna syamsu yaumal qiyamati ala qadri mil. Manusia nanti pada hari kiamat, matahari pada hari kiamat nanti akan didekatkan kepada manusia seukuran 1 mil. Ya, mil yang mana nih? Ukuran atau ukuran jarak atau ukuran celak mata? Anggap saja ukuran jarak. Itu 1,5 kilo itu bukan jarak yang jauh. Sekarang aja berapa juta kilo ke atas itu. Kalau kita berdiri jam 2 siang di terik matahari yang panas, sungguh luar biasa panasnya. Ya. Maka pada hari itu kata Nabi SAW, keringat manusia itu beragam. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai sebetis atau selutut, ada yang sampai sepinggang, ada yang sampai daun telinganya. Tergantung dosa yang dia lakukan. Dan itu baru di mahsyar. Di mahsyar itu sehari di sana sama dengan 50.000 tahun itu di mana? Di sini. Fi yaumin kana miqdaru 50,000 sana. Pada hari yang sehari di sana sama dengan 50.000 tahun hidup di dunia. Berarti kalau umur kita 70 tahun, berapa lama kita di sana? Dibandingkan dengan umur sana, berapa umur kita kalau di sana? Sekarang 70 tahun di sini. Kalau dibandingkan dengan 50.000 tahun tadi, 1,5 jam. Jadi yang punya umur 70 tahun itu sama dengan umur 1,5 jam di sana mungkin, atau 1 jam. Begitu lamanya kita di sana. Ada yang mengartikan fi yaumin kana miqdaru 50,000 sana itu maksudnya kalau orang lain yang menghisap amal kita, orang lain yang menghisap amal kita selain Allah, maka satu orang itu akan dia selesaikan hisapnya selama 50.000 tahun. Baru selesai. Jadi kalau ana hitung amal antum baru selesai itu membutuhkan waktu 50.000 tahun. Dan ini pendapat Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, salah seorang murid seniornya Imam Asy-Syafi'i. Ya. Apapun keadaannya, sehari di sana sama dengan 50.000 tahun di sini. Begitu lamanya. Belumlah ditentukan surga dan neraka, sudah ada orang Islam yang disiksa di situ. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah orang-orang yang bakhil, pelit, tidak mau membayar zakat. Tidak membayar zakat harta, hartanya jadikan sebagai lempengan panas seperti setrikat, lalu diserikatkan di jidatnya, di lambungnya dan di bagian punggungnya. Berapa lama dia rasakan itu? Sehari seperti 50.000 tahun di sini. Demikian juga ada di antara orang Islam yang diinjak oleh binatang-binatang ternak yang kukunya tajam-tajam. Mereka yang tidak mengeluarkan zakat hewan. Apapun keadaannya, bakhil tidak mengeluarkan hak harta itu akan menjadikan pelakunya mendapatkan azab yang lamanya sehari seperti 50.000 tahun hidup di dunia. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW dalam hadisnya. Ini baru di mahsyar loh. Baru di mahsyar. Ada yang resah, gelisah, bahkan ada orang Islam yang Allah butakan matanya
karena dia butakan matanya di dunia dari memperhatikan Al-Quran. Tidak mau belajar ilmu agama, berpaling dari zikir. Zikir yang dimaksud di sini ada 3 makna, bahkan ada 4 makna. Zikir yang dimaksud yang mana orang itu berpaling darinya, pertama adalah Al-Quran, kedua zikir kepada Allah, ketiga siratul mustaqim, jalan yang lurus, keempat ilmu secara umum, ilmu agama. Inilah yang Allah katakan dalam surah Thaha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Barang siapa yang berpaling dari zikri, zikri di sini dengan makna yang saya sebutkan tadi, bisa Al-Quran, bisa jalan yang lurus, dan semuanya. Kalau orang berpaling dari Al-Quran, berarti dia berpaling dari jalan yang lurus, paling dari Islam. Kalau dia berpaling dari berzikir kepada Allah, berarti dia akan lalai. Maka oleh karena itu Allah katakan, barang siapa yang berpaling dari zikri, maka sungguh dia akan dapatkan kehidupan yang sempit. Di mana kehidupan sempitnya? Dunia. Dunia saja? Kubur? Al-Imam Sahabiyun Jalil Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu belum menafsirkan, dan ini dibawakan oleh Salah Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ma'isyatan dhanka, yaitu disempitkan kuburnya. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Kitabul Fawaid, disempitkan kehidupan dunianya, disempitkan kuburnya, dan disempitkan hari kiamatnya. Makanya Allah katakan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami mengumpulkan dia di mahsyar dalam keadaan buta. Apa sebabnya? Sebabnya dia katakan setelah itu, Allah katakan tentang ungkapan orang ini, wahai Rabbku, kenapa engkau butakan mataku hari ini, padahal dulu di dunia aku bisa melihat? Dia menjawab, Allah menjawab, demikian keadaanmu, sebagaimana kau telah menelantarkan ayat-ayatku, pada hari ini pun kau ditelantarkan. Bagaimana orang menelantarkan ayat Allah? Ada 5 bentuk. Hati-hati dengan 5 bentuk ini. Yang pertama, tidak mau mendengar sama sekali, alias tidak beriman juga. Ini sifat Abu Jahal, yang tidak mau sama sekali mendengar Al-Quran. Kalau ada orang Islam seperti ini, berarti dia temannya siapa? Abu Jahal. Ya. Yang kedua, dia beriman bahwa Al-Quran itu benar datang dari Allah. Dia juga senang mendengarnya, tapi dia tidak mau mengikuti halal dan haram yang ada di dalamnya. Dia tidak peduli halal dan haram yang ada dalam Al-Quran. Yang ketiga, dia mendengar, dia beriman, tapi dia tidak mau mentadaburinya, tidak mau menghayati Al-Quran. Orang sepertinya akan mati hatinya. Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak tadabbur Al-Quran, atau hati mereka yang terkunci mati? Yang keempat, keadaan yang keempat, yaitu dia mentadaburi Al-Quran, dihayati, tapi tidak berhukum dengannya, seperti sebuah negara. Biasanya orang-orang yang tidak berhukum dengan hukum Al-Quran disiksa dengan hukum yang mereka buat sendiri. Disiksa dengan hukum yang mereka buat sendiri. Kemudian yang kelima, tidak menjadikan Quran sebagai obat penyejuk hati di saat kita gundah atau di saat kita jauh dari kebenaran. Maka itulah yang dianjurkan Nabi SAW dalam doanya, anta ja'alal Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri.
Jadi tidak berobat dengan Al-Quran termasuk menelantarkan Al-Quran. Semuanya masuk dalam kalimat wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Tapi butanya itu bertingkat-tingkat. Yang satu tentunya lebih tinggi daripada yang lainnya. Demikian kondisi nanti di hari kiamat yang membuat kita tercengang. Semua akan terungkap. Belum lagi ketika setelah mereka semua mendatangi para nabi dan rasul untuk meminta syafaat. Ketika itu mereka datangi Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Sampai Nabi Isa menganjurkan kepada Nabi SAW, menganjurkan mereka untuk bertemu dengan Nabi SAW. Di mana semua Nabi mengatakan, aku tidak bisa memberi syafaat. Syafaat itu namanya asy-syafa'atul kubra, atau yang kita sebut dalam doa kita selesai azan, wa ba'athu maqaman mahmuda. Itu hanya Nabi yang boleh memilikinya. Di saat orang-orang sampai kepada Nabi SAW, Nabi mengatakan, ana laha, aku yang berhak memberi syafaat ini. Lalu Nabi SAW mendatangi Allah. Dia memuji Allah dengan nama-nama dan sifat atau pujian yang tidak pernah dia pelajari di dunia ini. Nanti diajarkan nanti di yaumul qiyamah. Nabi sujud. Allah berkata kepadanya, ya Muhammad irfa' rasak, was'al tu'ta, washfa' tushaffa'. Muhammad, angkat kepalamu, minta, akan diperkenankan permintaanmu. Beri syafaat, karena engkau telah diizinkan untuk itu. Maka Nabi meminta kepada Allah agar segera menyelesaikan urusan manusia di mahsyar. Pada saat itulah Allah datang, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan Rabbmu pada saat itu datang sedangkan malaikat sedang berdiri bersaf-saf. Tiba-tiba muncul setelah itu waji'a yauma idzin bi jahannam. Pada saat itu Jahannam ditarik di hadapan mereka, didatangkan. Jahannam itu sedang mengamuk, diikat. Ya, Jahannam lewat di depan orang-orang yang ada di mahsyar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis mengenai ayat ini, bahwa nanti Jahannam itu diikat dengan menggunakan 70.000 tali kekang. Kalau ada kerbau atau sapi yang antum baru beli untuk disembelih kurban, berapa tali dipakai oleh antum? 2. Ya kan? Kanan kiri. Itu pun antum pun dibawa lari oleh sapi itu. Untung tidak dibawa lari sampai ke KUA. Ya. Itu sapi dia tidak bisa dipegang dengan 2 tali kekang. Gimana dengan neraka? Maka neraka itu diikat dengan 70.000 tali kekang. Di setiap tali terdapat 70.000 malaikat. Bukan 70.000 tali, 70.000 malaikat. Tapi di setiap tali yang 70.000 itu ada 70.000 malaikat. Berapa banyak malaikat itu? Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkaru al-insanu wa anna lahu adz-dzikra. Pada saat itulah manusia itu mengingat dan menyesal. Dan tidak ada gunanya lagi penyesalan. Itu hari kiamat. Ya. Hari itu juga disebutkan ya yauma tubla sarair. Pada hari tersingkapnya semua rahasia. Barulah manusia itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang cepat. Wa huwa asraul hasibin. Allah itu adalah zat yang paling cepat hisabnya. Ada yang tidak dihisab sama sekali, dan ini adalah kekhususan buat sebagian umat Muhammad SAW. Mereka di dunia disebut dengan as-sabiqun. Di akhirat mereka disebut dengan al-muqarrabun. Dalam hadis disebutkan 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka tidak tatayur, la yatatayyarun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun ala rabbihim yatawakkalun. Mereka rajin bertawakal kepada Allah. 70.000
Masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Banyak apa sedikit? Dikit lah dibandingkan seluruh umat Muhammad dari beliau diutus sampai hari kiamat. Tapi apakah ada penafsiran lain 70.000 itu? Ada. Ada yang mengatakan 70.000 itu ungkapan yang cukup banyak. Ada yang mengatakan setiap satu orang dari 70.000 itu membawa 70.000 yang lain. Mudah-mudahan itu makna yang benar agar kita bisa masuk di dalamnya. Makanya Allah katakan was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka lah orang itu, orang-orang yang terdahulu bersegera berbuat baik, mereka juga segera mendapatkan kebaikan. Mereka lah disebut dengan al-muqarrabun. Berarti umat Muhammad SAW pada hari kiamat nanti tentunya umat yang tidak berbuat syirik. Karena kalau berbuat syirik berarti dia sudah keluar dari Islam. Kalau dia berbuat kufur berarti dia telah keluar dari Islam. Yang kita bicarakan ini yang bertahan dalam keislaman, nanti di hari kiamat ada 3 keadaan. Ada yang tidak dihisab sama sekali, ada yang hisabnya mudah, ada yang ditanya tentang 4 perkara. Dari mana hartamu, kemana kau belanjakan? Umurmu kau habiskan untuk apa? Ilmumu kau amalkan atau tidak? Dan jasadmu kau gunakan untuk apa? Ini untuk yang ketiga. Yang pertama tidak dihisab sama sekali. Yang kedua hisab yang mudah. Bagaimana hisab yang mudah itu? Hanya ditanya 1 pertanyaan. Suruh mengakui dosa yang tercatat di dalam catatan dosa, dalam keadaan dihisab rahasia. Yang ketiga, golongan orang yang menzalimi diri sendiri. Ini yang akan ditanya. Hartamu dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan? Ilmumu kau amalkan atau tidak? Umurmu habiskan untuk apa? Waktu. Kemudian ditanya pula tentang tubuhmu kau gunakan untuk apa? Jasadmu. Untuk yang pertama, lolos dari azab. Kalau lewat sirat mereka seperti kejapan mata, sekejap mata. Untuk yang kedua, mereka ini adalah orang-orang yang akan dihisab oleh Allah dengan dosa yang mereka miliki. Tapi cara hisabnya ini yang disebut dengan hisaban yasira, yaitu ditutup semua pandangan makhluk. Allah berdua saja dengan hamba-hamba tersebut. Setiap hamba yang masuk golongan ini, Allah berdua saja dengannya. Allah bertanya tentang catatan yang ada di depannya, di mana catatan yang ditampakkan di depannya semua berisikan dosa. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika pertama kali dia baca lembaran itu semuanya dosa, tapi setelah Allah ampuni baru dibuatlah kebaikan-kebaikannya. Ini udah waktu azan dulu atau sampai azan saja? Azan dulu, kemudian dah azan aja dulu. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad wa alihi wasallam. Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jadi golongan yang kedua yang akan menghadapi hari hisab nanti dari umat Muhammad SAW, mereka yang dihisab dengan hisab yang mudah. Setiap dari mereka dihisab sendirian tanpa ada orang lain selain Allah dan dia. Allah bertanya kepadanya, dan ini disebutkan dalam Sahihul Bukhari, afa'alta dhanba kadha wa kadha? Qala iya Rabbi na'am. Apakah dosa yang tertulis ini kau lakukan? Dia jawab, wahai Rabbku, iya. Jadi dia menjawab bahwa dia telah melakukan dosa itu. Didatangkan lagi lembaran dosa yang lain, ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, kemudian dia menjawab, ayya Rabbi na'am. Nabi SAW mengomentari kejadian itu, hatta dhanna annahu qad halak,
hamba ini mengira dirinya pasti binasa. Lalu Allah berkata kepadanya, ayya abdi qad satartu alaika fid dunya wa ghafartuha lakal yaum. Wahai hambaku, dulu di dunia aku rahasiakan dosamu ini, aku tutup, ya, dan hari ini aku ampuni dosamu ini. Ini orang yang Allah sebutkan dalam surat Al-Haqqah. Nabi ketika menyampaikan hadis ini, beliau mengkaitkannya dengan surat Al-Haqqah ayat yang berbunyi, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Adapun orang yang menerima catatannya dengan tangan kanannya, maka dia akan berkata kepada orang-orang yang ditemuinya, ada yang mengatakan malaikat yang ditemuinya, nih silakan baca catatanku. Artinya semua yang ada dalam catatannya adalah kebaikan, dan dia gembira dengan itu. Itulah kenapa dia dijuluki dengan Ashabul Yamin. Kelompok ini dijuluki dengan dua julukan, Ashabul Yamin atau Muqtasidun, orang-orang yang sederhana beramal, yaitu mereka melakukan kewajiban-kewajiban tapi tidak sedikit yang sunnah mereka tinggalkan. Itu yang dimaksud dengan Muqtasidun, ya. Dan mereka meninggalkan perkara-perkara haram. Kalaupun jatuh, mereka segera bertaubat kepada Allah. Kalau jatuh dalam dosa, maka mereka inilah yang disebut dengan Ashabul Yamin. Maka dia katakan, ha'umu qra'u kitabiyah, ini baca kitabku. Dia gembira, ya. Dan dialah yang dijuluki dengan fayuhasabu hisaban yasira, dia dihisab dengan hisab yang mudah. Golongan yang ketiga, yaitu mereka yang menzalimi diri sendiri, ya, banyak meninggalkan kewajiban, bahkan sering melakukan maksiat, tapi tidak sampai keluar dari Islam. Mereka inilah yang akan ditanya dengan pertanyaan yang membinasakan. Imam mereka selamat dengan syafaat dari Nabi SAW, atau dengan kehendak Allah karena ada amal andalannya, ya. Dan tiga kelompok ini disebutkan oleh Allah dalam surah Fatir ayat 32. Jadi pembagian ini terdapat dalam surat Fatir ayat 32. Kata Allah, "Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina." Kemudian Al-Quran ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Hamba-hamba di sini umat siapa? Umat Muhammad, karena yang menerima Quran adalah umat Muhammad. Lalu Allah sebutkan sifat mereka yang bertingkat-tingkat itu. Faminhum zalimu li nafsi, di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri. Ini yang tadi yang dihisab dengan hisab yang berat. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan. Ini disebut dengan Ashabul Yamin, disebut dengan hisaban yasira, hisab yang mudah. Kemudian wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Dan di antara mereka ada yang segera melakukan kebaikan dengan izin Allah, dan itulah karunia yang besar. Yang dimaksud sabiqum bil khairat, mereka yang tidak dihisab dan tidak diazab. Penafsiran ini dibawakan oleh Syekh Sa'di dalam Tafsir Sa'di, dan juga tafsir dalam kitab beliau yang lain, itu kitab Al-Iman wa Usulihi. Kitab Al-Iman wa Usul, ya, kitabnya tipis segini, tapi dibahas tentang iman walaupun ringkas, padat kitab itu. Tulisan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di. Dan inilah keadaan kita nanti di akhirat. Dan kita semua akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan sekarang.
Pada hari itu tidak ada yang tersembunyi. Isi hati saya yang duduk di sini dengan isi hati antum yang duduk di sana akan ditampakkan nanti di hari kiamat. Itu yang disebut dengan yauma tublas sarair. Ya. Bahkan di dunia pun keburukan orang akan ditampakkan oleh Allah. Jangankan hari kiamat, dunia pun akan ditampakkan. Orang itu tampak keburukannya bila pertama dihadapkan dengan wanita, kedua dihadapkan dengan uang. Iya kan? Ada cerita yang menarik, dan ini cerita penutup. Ya. Ada seorang murid berjalan dengan gurunya. Si guru memiliki berapa potong roti. Lalu gurunya buang hajat, si murid ini makan roti tadi dan menyembunyikan sebagian. Pulang buang hajat, gurunya bertanya, siapa yang mencuri roti saya? Si murid mengatakan, saya tidak tahu. Tapi berkaitan dengan uang, orang akan terungkap sendiri kebohongannya. Makanya orang-orang yang mencuri-curi ini terungkap gara-gara fulus. Walaupun dia berjabat sebagai ulama. Lihat kata gurunya, oh saya punya batu ini. Batu ini berisikan emas kalau diolah. Batu ini, nih satu muka batu ini, kalau diolah ini isinya emas ini. Kalau nanti sudah jadi emas, saya bagi 3 hasilnya. 1 untuk saya pribadi, 1 untuk engkau wahai muridku, 1 lagi untuk yang mencuri rotiku. Kata muridnya, aku yang mencurinya. Gara-gara apa nih? Fulus. Karena dia kepengen dapat 2 bagian, dia katakan, aku yang mencurinya. Lalu berilah kepada dia nih batunya semua untuk ente. Penting sudah terketahui engkau pencurinya dan sekarang kita pisah. Kau ke sana, aku ke sini. Berpisahlah guru dengan murid. Dia kehilangan gurunya, kehilangan ilmunya. Ternyata perbincangan antara murid dan guru ini didengar oleh 3 orang perampok yang lagi nguping. Maka perampok tidak ikut gurunya, tapi ikut murid yang bawa batu tadi. Si murid ini udah tahu di jalan banyak perampok, dia racuni roti tadi. Lalu perampok itu mengatakan, mana batu yang ada emasnya itu? Ada, kata muridnya. Tapi kau makan dulu nih roti. Setelah diambil roti itu, karena memang perampok ini lapar gitu, diambil dulu roti dan batu itu. Kemudian dia bunuh si murid. Kehilangan nyawa gara-gara apa? Fulus. Ya, kehilangan nyawa gara-gara si batu tadi. Si perampok karena berhasil membunuh si murid, mereka pun karena lapar makan tuh roti. Mati semua 4-4-nya. Gara-gara apa? Fulus. Akan ketahuan sifat kita di rumah gara-gara apa? Fulus. Tapi itu tidak menjadi standar buruknya istri kita. Karena kalau dia curi di dompet kita 50.000 dari 1 juta, wajar. Dia curi 500 saja masih wajar. Karena dia kasih kepada kita manusia yang tidak bisa dibeli. Apa itu? Anak. Ya kan? Tapi itu bisa menjadi karakter bila dia sering mencuri. Ya, itulah manusia akan terungkap dengan sendiri di dunia. Apalagi nanti di yaumil qiyamah. Saya kira cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.